Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya presentasi. eh, saya kali ini akan menjelaskan tentang pengukuran metrik dan siklus Deming pada manajemen layanan teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laziman dengan 3 digit tim 039. Video saya kali ini adalah bagian dari tugas presentasi matkul manajemen layanan teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Bonda Sisuka Putra. Kita masuk ke bahasan pertama kita, yaitu pengukuran dan metrik. Nah, sini akan menjelaskan tentang apa sih pengukuran dan metrik dalam manajemen layanan TI. Perkenalan pengukuran. Pengukuran merupakan prasyarat untuk perbaikan. Sederhananya, jika Anda tidak dapat mengukur sesuatu, Anda tidak dapat memperbaikinya atau menunjukkan bahwa suatu tersebut telah meningkat. Alasannya adalah untuk melakukan perbaikan. Anda harus mengidentifikasi ada sesuatu yang salah atau tidak terjadi dan kemudian memahami alasannya. Hanya dengan begitu, Anda dapat mendiagnosis akar permasalahan dan menerapkan perubahan untuk menghilangkannya. Menjaga hal yang sama agar tidak terjadi lagi, dan dengan demikian meningkatkan kinerja. Contoh pengukuran. Contoh pengukuran dilakukan untuk dalam manajemen layanan TI antara lain, pertama ada beberapa contoh yang diberi dari buku yang saya rangkum. Yang pertama ada untuk menunjukkan bahwa satu operasi atau layanan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan atau spesifikasi. Contohnya adalah publikasi kinerja perusahaan kereta api dibandingkan dengan tingkat layanannya pada jadwal, yaitu persentase kereta api yang tiba tepat waktu. Lalu ada untuk membuktikan kepada pemangku kepentingan bahwa mereka menerima pesanan yang mereka terima. Untuk itu, mereka mungkin telah membayarnya, misal audit independen terhadap kinerja perusahaan penjualan pihak ketiga yang terlibat untuk menghasilkan penjualan baru dari call center. Lalu ada untuk membandingkan kinerja suatu operasi atau layanan dengan operasi atau layanan lainnya, seperti pada sebuah tolak ukur. Lalu ada untuk menetapkan garis dasar yang mewakili situasi saat ini, dan untuk menunjukkan variasi di masa depan, misalnya harga saham dalam sebuah perusahaan pada hari perusahaan tersebut go public dan perdagangan saham dimulai adalah garis dasar. Lalu ada indikator dan metrik kinerja utama. Pengertian metrik menurut ETL yaitu sesuatu yang diukur dan dilaporkan untuk membantu mengelola suatu proses layanan TI atau aktivitas. Lalu apa itu indikator kinerja utama? Indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator adalah, atau KPI atau KPIS biasanya disebutnya, adalah metrik yang digunakan untuk membantu mengelola layanan TI, proses, rencana, proyek, atau aktivitas lainnya. Indikator kinerja utama digunakan untuk mengukur pencapaian faktor penentu keberhasilan. Banyak metrik yang dapat diukur, namun hanya metrik terpenting yang didefinisikan sebagai indikator kinerja utama dan digunakan untuk secara aktif mengelola dan melaporkan proses layanan TI atau aktivitas. Mereka harus dipilih untuk memastikan bahwa efisiensi, efektivitas, dan efektivitas biaya semuanya itu dikelola dengan baik. Lalu ada jenis metrik. Dalam ATL itu mengenal 3 jenis metrik yang berbeda untuk mendukung peningkatan layanan berkelanjutan. Antara yang pertama adalah metrik teknologi. Metrik teknologi ini dikaitkan dengan komponen seperti waktu, rata-rata antar kegagalan. Metrik ini biasanya hanya digunakan secara internal untuk memahami kemampuan komponen teknologi yang menjadi sandaran layanan untuk tetap berada dalam layanan. Lalu ada metrik proses, biasanya digunakan untuk mengukur kualitas, kinerja, nilai, dan kepatuhan proses manajemen layanan sebagai cara untuk mengidentifikasikan peluang peningkatan. Contohnya adalah persentase perubahan yang gagal. Metrik ini digunakan untuk memastikan bahwa proses sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi. Lalu ada tiga metrik layanan. Ini digunakan untuk mengukur dan melaporkan layanan end-to-end. Misalnya presentase ketersediaan layanan web dalam sebulan terakhir. Lalu ini adalah metrik yang digunakan dalam laporan kinerja yang diberikan kepada pelanggan. Singkatnya, pengukuran metrik difokuskan pada atribut utama, yaitu kinerja, kepatuhan, kualitas, dan nilai. Lalu ada penggunaan matriks dan KPI atau KPIS untuk meningkatkan kinerja. Penggunaan metrik dan KPIS atau Key Performance Indicators dalam manajemen layanan TI sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan mengukur pencapaian tujuan. Metrik adalah
ukuran kuantitatif yang digunakan untuk memantau kinerja, sementara KPIs adalah metrik spesifik yang terkait langsung dengan tujuan strategis. Dalam manajemen layanan TI, penggunaan metrik dan KPIs membantu dalam beberapa hal. Yang pertama dari evaluasi kinerja, metrik dan KPIs memberikan gambaran tentang seberapa baik layanan TI berjalan dan sejauh mana pencapaian target ditetapkan. Lalu ada pemantauan proses. Mereka mungkin memantau pantauan yang terus-menerus terhadap proses TI, membantu identifikasi area-area di mana perbaikan atau peningkatan dapat diperlukan. Lalu ada mengukur kualitas layanan. KPIs seringkali terkait dengan kualitas layanan yang diberikan, seperti waktu respon, tingkat kepuasan pengguna, atau waktu pemulihan setelah gangguan. Pada pengambilan keputusan dengan data yang diberikan oleh Matrix dan KPIs, manajer TI dapat membuat keputusan yang terkait alokasi sumber daya, perbaikan proses, dan pengembangan sistem yang terkait dengan penyusunan strategi. Matrix dan KPIs membantu organisasi untuk mengevaluasi strategi mereka, menyusun rencana ke depan, dan fokus ke area-area yang memerlukan perhatian lebih besar. Berikutnya adalah contoh ya dari penggunaan Matrix dan KPIs untuk menilai kinerja. Ya, contohnya sebagai berikut. Lalu yang terakhir kita membahas tentang metrik dalam dalam bab pengukuran metrik ini. Terakhir adalah metrik dalam laporan. Itu penting untuk fokus dalam pengecualian ketika melaporkan metrik daripada menyoroti kesuksesan umum. Sebaiknya kita melaporkan kegagalan yang terjadi dan yang merupakan peluang perbaikan dan fokus untuk tindakan lebih lanjut. Metrik harus dibuat dengan cara yang dipahami dan diterima oleh semua orang, semua pihak yang terlibat. Saat membuat laporan kinerja, gunakan baik grafik maupun angka untuk gambaran yang komprehensif. Penerima laporan cenderung memperhatikan pengecualian, sehingga penting untuk menjelaskan penyebabnya dan tindakan yang akan diambil untuk mencegah pengecualian di masa depan. Kombinasi grafik, angka, dan penjelasan dalam laporan akan memberikan informasi yang lebih berharga daripada laporan yang tidak lengkap. Jadi kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu adalah siklus Deming. Deming ya, bukan gaming. Jadi penjelasan tentang siklus Deming dalam manajemen layanan TI. Kita masuk ke bagian awal, yaitu perkenalan. Banyak organisasi berupaya meningkatkan layanan melalui penerapan Big Bang dan pemanfaatan proyek-proyek besar yang akan menguntungkan perusahaan secara masif ya. Hal ini mungkin tepat, namun seringkali perbaikan kecil dan berulang pada suatu layanan atau proses bisa lebih efisien dan lebih kecil resikonya. Siklus Deming diperkenalkan oleh W. Edwards Deming sebagai metode peningkatan kualitas. Jadi penemu siklus Deming ini namanya adalah W. Edwards Deming. Nah, jika proses sudah ada, proses tersebut dapat diukur. Perubahan dapat dilakukan terhadap proses tersebut dan dampak perubahannya dinilai melalui pengukuran lebih lanjut. Nah, ini memungkinkan perbaikan terukur yang berkelanjutan. Jadi apa sih siklus Deming itu? Nah, di sini adalah gambaran dari eh, penerapan siklus Deming ya. Itu ada dua garis panah penunjuk X, Y, horizontal dan vertikalnya itu adalah skala waktu. Itu yang atas adalah kontrol kualitas dan konsolidasi yang berkelanjutan. Jadi ada step rencana, tindakan, lakukan, rencana, lakukan, periksa, dan bertindak ya. Lalu sini ada rencana proyek, lakukan rencana proyek, lakukan proyek periksa audit dan tindakan-tindakan terbaru. Lalu sini ada juga panah yang pertama, yang bawah itu konsolidasi level yang dicapai, itu garis dasar. Lalu atasnya ada kualitas yang efektif untuk peningkatan. Dan ada bisnis dan penyelarasan banding lurus ya. Nah, sering berjalannya waktu, langkah perbaikan memungkinkan layanan atau proses menjadi lebih matang. Setelah setiap fase, yaitu ada fase rencana, fase lakukan, fase periksa, dan fase bertindak. Atau kita sebut plan, do, check, and act ya. Nah, plan, do, check, dan act itu 4 fase utama dari siklus Deming. Nah, ada periode konsolidasi untuk memungkinkan perbaikan baru pada tidur ya, atau di bawah itu ya skala waktu itu, dan untuk memastikan bahwa mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, maksudnya tujuannya untuk tujuan dari siklus Deming ini adalah untuk meningkatkan layanan yang berkelanjutan ya. Itu tujuan utamanya. Itu hal ini juga berkaitan tentang dengan layanan yang diberikan oleh organisasi dan juga proses yang dilakukan untuk memberikan layanan tersebut. Siklus Deming dapat digunakan untuk meningkatkan misalnya layanan pemasaran online atau proses manajemen dengan layanan dalam suatu organisasi. Kalau ada kegiatan utama dari siklus Deming seperti yang udah
tadi saya jelaskan, integrasi utamanya ada plan, do, check, dan act. Dengan 7 langkah proses perbaikan yang dapat mengidentifikasi aktivitas setiap tahapan sebagai berikut. Pertama ada plan, ya step awal yaitu di sini ada dua step awal. Dua step pertama yaitu ada identify the strategy for the improvement, yaitu mengidentifikasi strategi untuk pengembangan. Lalu ada define what you will measure. Define what you will measure yaitu mendefine atau mendefinisikan, melihat apa aja yang bakal menjadi pengukuran yang akan diukur ya. Lalu ada tahap do yang mencakup dua proses, yaitu gather the data, itu mengumpulkan data-data, lalu proses the data itu memproses data. Lalu ada tahap check yang mencakup dua step juga, yaitu pertama yang kelima ada analyze the information and data, yaitu menganalisis informasi dan data yang sudah diproses di fase 2 sebelumnya. Lalu ada present and use the information. Jadi dari informasi dan data yang sudah dianalisis, kita akan mempresent dan akan menggunakan informasi tersebut. Lalu ada fase terakhir yaitu fase act, yaitu fase ketujuh atau aksi ya. Itu implement improvement. Jadi mengimplementasikan improvement atau pengembangan yang sudah dilakukan ya, atau yang sudah dianalisis, yang sudah diintegrasikan di fase-fase sebelumnya. Oke, ini berikut adalah kegiatan utama dari siklus Deming. Ya, sekian ya presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.